Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan tema pengaruh pendidikan terhadap pemertahanan budaya tradisional. Saya sebagai moderator membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian pengenalan anggota, yang kedua pemaparan materi, dan yang terakhir penutupan. Perkenalkan, saya Munadia sebagai moderator, kemudian anggota selanjutnya ada Ayas Al-Khosam, selanjutnya ada Ferdi Amanda Saputra dan Tia Alfitriana. Langsung saja kepada pemaparan materi. Yang pertama, latar belakang akan dibawakan oleh Tia, kemudian pengaruh pendidikan formal dan informal akan dibawakan oleh Tia juga, kemudian tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mempertahankan budaya tradisional melalui pendidikan akan dipaparkan oleh Ferdi. Selanjutnya efektivitas sebagai strategi pendidikan disampaikan oleh Ferdi juga. Lalu pendidikan sebagai agen penggerak dibawakan oleh Ayas. Kemudian yang terakhir, peran dan kontribusi pengembangan pendidikan dibawakan oleh saya Munadia. Kemudian yang terakhir, kesimpulan akan dibawakan oleh Ayas. Langsung saja kepada pemaparan materi. Perkenalkan, nama saya Dalam era globalisasi yang berkembang pesat saat ini, budaya tradisional banyak bagian dunia menghadapi tantangan serius untuk tetap relevan dan lestari. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi telah mengubah landscape kehidupan manusia secara signifikan, mempengaruhi transmisi nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberadaan fisik dari warisan budaya yang kaya dan beragam, tetapi juga mempertanyakan keberlanjutan dari identitas budaya lokal di tengah arus dominasi budaya populer global. Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi pemahaman, apresiasi, dan pemeliharaan budaya tradisional. Melalui pendidikan formal dan informal, individu tidak hanya dapat mengakses pengetahuan tentang warisan budaya, tetapi juga dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan menjadi jembatan penting yang menghubungkan antara generasi muda dengan nilai-nilai budaya yang diwariskan, sehingga memainkan peran vital dalam memastikan bahwa budaya tradisional tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam konteks zaman yang terus berubah. Pengaruh pendidikan formal dan informal terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap budaya tradisional. Pendidikan formal seperti yang diberikan di sekolah dan universitas dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap budaya tradisional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaruh pendidikan formal terhadap budaya tradisional, diantaranya yang pertama ada kurikulum yang mengakui dan menghormati keberagaman budaya. Dalam masyarakat, penghormatan terhadap keberagaman dalam sistem pendidikan formal adalah hal yang penting. Kurikulum yang mengakui dan menghormati keberagaman budaya, bahasa, agama, dan latar belakang siswa dapat menciptakan lingkungan belajar inklusif yang menghargai perbedaan individu dan menumbuhkan saling pengertian antar budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua ada berpikir kritis dan mandiri. Pendidikan formal yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi secara objektif, dan mengembangkan pemahaman secara mandiri membantu masyarakat memahami budaya tradisional dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Kemudian yang ketiga ada etika dan tanggung jawab sosial. Pendidikan formal yang menekankan pentingnya etika, integritas, dan tanggung jawab sosial membantu masyarakat memahami dan menghormati nilai-nilai budaya tradisional. Hal ini juga mendorong berkembangnya sikap moral, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan keagamaan. Pendidikan agama dapat berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai budaya tradisional pada masyarakat. Pendidikan agama memungkinkan masyarakat memahami dan mengapresiasi nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya tradisional yang terkait dengan agamanya. Kemudian yang selanjutnya
berlangsung di luar lingkungan sekolah juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap budaya tradisional. Misalnya, lembaga pendidikan non-formal seperti Taman Pendidikan Al-Quran yang memberikan pemahaman Islam dan membudayakan membaca Al-Quran sejak dini. Kemudian yang terakhir, 6. Peran masyarakat. Masyarakat sendiri dapat berperan dalam pendidikan nonformal. Masyarakat yang tertarik pada pendidikan di komunitasnya dapat menjadi agen pendidikan informal untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya tradisional. Halo, perkenalkan nama saya Ferdi Amanda Saputra dengan NIM 23011009. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan topik berikutnya, yaitu tentang tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mempertahankan kebudayaan tradisional melalui pendidikan. Berikut adalah beberapa tantangan yang besar yang akan dihadapi, yaitu pertama tentang dampak globalisasi. Di era globalisasi, kemungkinan besar akan membawa perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih budaya baru yang dianggap lebih praktis dibandingkan budaya lokal. Hal ini dapat mengakibatkan budaya lokal terlupakan dan generasi yang muda tidak tertarik untuk mempelajari dan mewariskan budayanya. Yang kedua, ada kurangnya generasi penerus. Salah satu faktor yang menyebabkan terancamnya budaya lokal adalah kurangnya minat generasi penerus untuk mempelajari dan mewariskan budayanya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk berusaha mewarisi budaya tersebut. Yang ketiga, ada perubahan gaya hidup masyarakat. Perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih modern juga dapat menyebabkan menurunnya minat dan perhatian terhadap budaya tradisional. Masyarakat cenderung fokus untuk menjalankan kehidupan yang lebih praktis dan efisien. Itulah sebabnya budaya tradisional seringkali diabaikan. Yang keempat, ada kurangnya sumber daya. Upaya melestarikan sumber daya tradisional melalui pendidikan memerlukan sumber daya yang memadai seperti sumber daya mempertahankan budaya tradisional. Lalu ada keuangan, guru yang berkualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai. Namun sumber daya ini seringkali terbatas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Yang terakhir, ada perubahan nilai dan norma. Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan budaya tradisional. Perkembangan nilai-nilai modern saja bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan tradisional, sehingga mempengaruhi kepentingan dan keberlangsungan budaya tersebut. Lalu untuk poin berikutnya, yaitu tentang efektivitas sebagai strategi pendidikan dalam mendukung pertahanan budaya tradisional di era globalisasi. Di era globalisasi, pelestarian budaya tradisional menjadi penting demi menjaga keberagaman budaya sebagai aset bangsa. Berikut ada beberapa strategi efektif untuk mendukung pelestarian budaya tradisional di era globalisasi. Yang pertama, ada pendekatan multikultural dalam pendidikan. Pendidikan multikultural merupakan strategi pendidikan dan memberikan alternatif melalui penerapan konsep berdasarkan hal tersebut. Tentang memanfaatkan keberagaman budaya yang ada di masyarakat, hal ini dapat dicapai dengan mengajarkan tentang budaya lain dan meningkatkan apresiasi, kenyamanan, dan toleransi terhadap kebudayaan. Yang kedua, ada revitalisasi kesenian tradisional. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung pelestarian kesenian tradisional. Program-program seperti menghidupkan kembali tradisional, mendanai komunitas lokal, dan mempromosikan budaya melalui sebagai platform nasional dan internasional akan membantu melestarikan seni tradisional sebagai bagian dari budaya tradisional. Yang ketiga, ada pengembangan kurikulum inklusif. Kurikulum inklusif dapat berperan penting dalam mendukung terpeliharanya budaya tradisional, memasuki materi yang relevan tentang budaya tradisional ke dalam kurikulum yang memungkinkan siswa untuk belajar dan menghargai tidak hanya mewariskan budaya mereka sendiri, tapi budaya orang lain juga. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi di era globalisasi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan untuk membantu menjaga budaya tradisional. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan seperti media pembelajaran digital dapat membantu memperkaya pengalaman siswa dan meningkatkan pemahaman budaya tradisional. Yang terakhir, ada partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan dapat menjadi strategi efektif untuk mendukung terpeliharanya budaya tradisional. Dengan melibatkan masyarakat lokal, dalam pertunjukan budaya, festival, dan kegiatan lainnya, budaya tradisional dapat terus bertahan dan berkembang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayas Al-Qasam dengan NIM 2302111122. Pendidikan sebagai agen penggerak dalam pelestarian dan revitalisasi budaya tradisional. Pendidikan dapat berperan sebagai agen penggerak dalam pelestarian dan revitalisasi budaya tradisional melalui beberapa strategi. Yang pertama, sekolah lapangan kearifan lokal. Program ini dijalankan oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan dan Masyarakat Adat (SLKL) berusaha menggerakkan pemuda adat dengan memberikan pengetahuan tentang sejarah dan kearifan lokal. Pemuda adat ini kemudian menjadi pandu budaya yang bertanggung jawab dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pendidikan dapat berperan dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal dan kelestarian warisan budaya. Contohnya, di Bali, konsep Ajek Bali bertujuan untuk menjaga mempertahankan budaya Bali agar tetap utuh dan dinamis. Indonesia Heritage Agency Kemendikbudristek telah meluncurkan IHA untuk mengelola 18 museum dan 34 cagar budaya nasional. IHA berfokus pada pelestarian pemanfaatan optimal warisan budaya Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan dapat berperan dalam mengelola dan melestarikan warisan budaya. Keempat, peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran penting dalam pelestarian budaya Indonesia. Mereka dapat berperan dalam pengalaman budaya langsung, memperkaya pengetahuan budaya dan memiliki rasa cinta dan bangga pada budaya sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, pembukaan pusat informasi dan penayangan budaya nasional. Yang kelima, revitalisasi budaya lokal dalam pendidikan karakter. Sekolah dapat melakukan revitalisasi budaya lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, rohis, dan program lainnya. Guru berperan sebagai pelaku utama dalam membantu pengimplementasian pendidikan karakter melalui nilai-nilai budaya lokal. Hal ini membentuk karakter peserta didik yang beretika dan berbudaya. Selanjutnya ada peran dan kontribusi pengembangan pendidikan dalam pengoptimalan pelestarian keanekaragaman budaya dan nilai-nilai tradisional. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menjaga keanekaragaman budaya dan nilai-nilai tradisional dengan strategi seperti berikut. Yang pertama, integrasi budaya dan nilai-nilai tradisional ke dalam kurikulum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempromosikan pembelajaran berdasarkan pengalaman pengajarnya tentunya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan apresiasi budaya. Selanjutnya, teknologi yang digunakan juga harus berperan dalam pelestarian keanekaragaman ini. Kemudian yang terakhir, penguatan peran guru dan orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai budaya sehingga budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut masih dilestarikan. Kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan budaya tradisional di era globalisasi. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti dampak globalisasi, kurangnya generasi penerus, perubahan gaya hidup masyarakat, kurangnya sumber daya, dan perubahan nilai dan norma. Namun, dengan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan generasi muda, pelestarian budaya tradisional masih dapat tercapai. Beberapa strategi efektif yang dapat dilakukan untuk mendukung pelestarian budaya tradisional meliputi pendekatan multikultural dalam pendidikan, revitalisasi kesenian tradisional, pengembangan kurikulum inklusif, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Pendidikan dianggap sebagai agen penggerak yang dapat memainkan peran penting dalam pelestarian budaya tradisional melalui berbagai program seperti sekolah lapang kearifan lokal, pengembangan pariwisata berkelanjutan, Indonesia Heritage Agency, peran mahasiswa, dan revitalisasi budaya lokal dalam pendidikan karakter. Untuk mengoptimalkan peran pendidikan dalam melestarikan keanekaragaman budaya dan nilai tradisional, diperlukan integrasi budaya dan nilai-nilai tradisional ke dalam kurikulum.
promosi pembelajaran berdasarkan pengalaman, peningkatan kesadaran, apresiasi budaya penggunaan teknologi, dan penguatan peran guru dan orang tua. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan komunitas juga dianggap penting dalam upaya revitalisasi budaya lokal dan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam pelestarian budaya tradisional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peran kunci dalam melestarikan budaya tradisional di tengah arus globalisasi dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak serta implementasi strategi yang efektif. Pelestarian budaya tradisional dapat terus dilakukan untuk generasi yang akan datang. Saran untuk memengaruhi pemerintahan budaya leluhur melalui pendidikan dapat diambil dari beberapa penelitian dan tulisan berikut ini. Pendidikan dan budaya sebagai sebuah siklus yang terjalin dengan kuat dan sangat diperlukan untuk pertumbuhan pendidikan tertentu. Pendidikan akan menjaga budaya dan budaya akan membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan haruslah bersifat sintetis, saling menguntungkan untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan. Penanaman karakter bangsa merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Sistem pendidikan harus ada kolaborasi antara pusat dan ujungnya seperti apa yang ada di dalam budaya lokal. Selain itu harus didukung oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu strategi pemerintah adalah memberikan atribusi positif bagi para pendidik dan jadwal budaya lokal yang sudah ada untuk memperkuat daerah kedua agar proses dampaknya lebih signifikan. Salah satu hal yang paling signifikan adalah pendidikan tentang nilai-nilai ekonomi budaya tradisional, rumpun budaya dan budaya lokal di Indonesia. Makna dari kemauan Bhinneka untuk mengedepankan semua ajaran bagi perjalanan kepribadian masyarakat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.